Ya bukan frustasi kecewa, tapi bingung saya. Yang nggak maksud akal tapi dikejar, buang waktu, buang sumber daya. Apa itu karena circle-nya Pak Jokowi? Oh, Ngasih bisikan yang beda? Iya. Dari awal mungkin bukan ngasih gimana? bisikan yang beda, tapi Gimana? kalau pengamatan saya dan pengalaman saya tidak berani menyampaikan apa adanya yang benar. Oke. Gitu. Asal Bapak senang itu ya. Jadi asal Bapak senang. Kalau itu niatnya udah sama sama saya. Oh iya, Saya mau datang ke sini itu dalam rangka menyelamatkan Pak Iya Jokowi. betul. Itu teman Saya kita yang ngomong- agak gendut tadi juga Iya, begitu. iya, iya. Lu kemana aja? Baru gue mau bilang, welcome Iya. back. Problemnya gini, gua tuh Gimana? berapa puluh episode nggak main ke sini karena gua sebenarnya tuh pengen ngajak ngobrol orang yang paling tahu soal IKN. Oh. Yaitu Pak Jokowi. Cuman kan susah ngundang beliau. Susah. Gua undang pagi, dia udah nggak ada. Undang sore, dia lagi jumpa pers. Gitu. Iya, Lagi sibuk nimba air. sama nyiapin listrik. Iya. Makanya kalau ngomong soal IKN, yang paling tahu adalah salah satu Kedatangan tamu kita. beliau. Mentornya Pak Jokowi nih. Mentornya Pak Jokowi. Hati-hati lu ngomong. Iya kan? Karena Pak Jokowi susah kita undang, ya kita undang sahabatnya. Sahabatnya, mentornya. Mantan sahabat atau sahabat? Kita tanya yuk. Udah. Selamat datang. Selamat datang. Selalu sahabat. Boleh ya kita panggil Uda ya? Iya, boleh. Waduh. Udah Tapi apa? jangan diadu. Oh iya. Cukup Jangan. Iya. Da, saya mau nanya nih, Da. Ah. Ini kan di berita kan banyak kan. Iya. Keluar nih. Wah, Pak Jokowi gagal upacara dan ngantor di IKN. Kalau upacaranya kan belum. Tapi ngantornya sudah Laga-lagaan ini kayaknya nih. Karena bilangnya Juli. Nah, kenapa? Iya. Apakah karena Pak Andrino? Analisanya apa? Berarti yang dulu itu cuman mengobarkan semangat aja buat yang lain. Cuman nggak sanggup diikuti oleh yang lain. Oh. Gitu. Maksudnya dulu pernah berstatement bahwa saya akan ngantor bulan Iya, Juli. supaya ini yang mengerjakannya kerja keras sekeras-kerasnya. Oh. Tapi kalau udah sekeras-kerasnya tapi bang terlalu berat kerjanya nggak bisa. Oh iya. Itu ibaratnya Jadi artinya itu sudah diprediksi ini nggak mungkin pindah. Oh, sudah. Ya Udah prediksi. menurut hitungannya kan nggak mungkin. Ya. oh, ini kayak semacam nafsu besar tenaga kurang ya. Nah, ini kayaknya begitu. Iya, iya. Semangat, bahasa halus, Oh, semangat besar Iya, iya. tapi itunya sumber daya kurang. Ya. Sumber daya maksudnya. Nah, udah ini Karena dulu itu sudah ada kajiannya. oh gitu, gimana? Ini soal IKN ya? Iya, IKN. Jadi kan 30 negara dikaji. Ya, Oke. ini kajian terakhir nih. Nah, di situ ada rata-rata berapa tahun ya menyelesaikan satu kota itu yang pindah kota pindah ibu kota itu. Oh. Paling cepat 10 tahun. Itu paling cepat. Paling cepat. Sementara kita ini mulai groundbreaking. Ya, taruhlah hitung ketika undang-undang itu Ketuk. ketuk 2021 2022. 2 tahun. Iya, yang nggak mungkin. 2 tahun tuh kontrakan 10 pintu baru jadi. Enggak. Tapi berarti lumayan itu berapa puluh pintu di situ. Walaupun belum ada plafonnya, belum ada ya. Ini ibu kota, artinya ini pekerjaan yang maha besar ya. Kerja maha besar. Tapi sebagai orang yang dekat dengan Pak Jokowi, ya kan? Kalau kita kan sudah jauh ya. Sebagai orang yang dekat dengan Pak Jokowi, kira-kira tahu nggak, Prof? Apa sih yang mendasari Pak Jokowi sedemikian semangat untuk segera pindah? Ya, karena masa jabatan pemerintahan, masa jabatan presiden kan pengen dong ya pindah itu masih di masa beliau menjabat. Oh, legacy. Iya. Ada showcase-nya Paling gitu tidak, udah. paling tidak resmi pindah walaupun nanti ada proses selanjutnya. Nah, ini yang kemungkinan nggak jadi yang resmi pindah itu pun kan kecil kemungkinan. Iya. Ya. Bahkan kan rencana upacara aja terdengar udah menjadi mengecil kan. Yang tadinya sekian ribu Iya, orang iya. mengecil lagi. Iya. mengecil. Dari 8.000, Iya. gue baca. Ujung-ujungnya nanti upacara 1.500 katanya. ujung-ujungnya upacara pakai Zoom. Enggak ya? Zoominar. Jadi yang rencananya mau ngantor, bahkan Pak Basuki rencana kan mau ngantor sejak Juni. Iya. Ya kan, Pak udah ada Bas. kan itu kan terbuka itu pernyataannya di media ada. Iya, betul. Betul. Beliau menyampaikan itu. Sebelum presiden pindah ngantor, saya akan ngantor dulu di situ kata Pak Basuki. Iya.
Kalau fase pertama ini kan Pak Andrinov ini salah satu yang disebut sebagai inisiator loh. Dari mulai mau pindah atau tidak, kemudian kalau pindah mau di luar Jawa atau tetap di Jawa. Iya, itu tahap melakukan kajian di tahap kajian awal ya. Tahap kajian awalnya. Di tahap kajian awal tuh termasuk dikulik nggak soal jangan buru-buru Pak gitu ke Pak Jokowi? Nggak perlu ke situ. Di lampiran undang-undang ibu kota yang itu sudah diketuk, itu kan sudah jelas itu. Bahwa 5 tahun sampai 2045. Sampai sini. Nah, iya. Jadi makanya saya bilang ngapain dikejar kayak mengejar apa kan? Kayak mengejar atau kayak dikejar hantu. Ini mungkin salah, tapi saya mau minta pendapat. Kalau menurut saya benar nggak sih soal IKN ini yang semangat cuma Pak Jokowi? Jadi kalau itu nggak usah ditanya ke saya, kan kelihatan. Sepupunya juga semangat. Jadi maksud saya begini, kan kalau namanya ibu kota itu kan harus mungkin ini persepsi saya, nanti tolong harus campur tangan, doa restu dan juga ini seluruh rakyat Indonesia. Boleh ini bukan ini gini loh, ini kerjaan panjang, biarkan 8 presiden semuanya toh orang juga tahu ini yang mulai Pak Jokowi. Itu sudah tercatat, itu sudah tidak mungkin tidak. Itu kan sudah cukup. Pak Jokowi harus kita hormati, kita akui orang yang berani membuat keputusan untuk sesuatu yang besar, yaitu pemindahan ibu kota. Itu sudah tercatat dalam sejarah. Itu sudah besar. Nggak usah kejar lebih jauh dari itu. Membuat keputusan pindah ini sudah keputusan besar. Membangun 200.000 hektar ya bro? Hampir 180.000 hektar. Total wilayah itu jadi sekitar 250.000 hektar. Ya, total yang masuk kawasan ibu kota. Itu tadinya direncanakan karena beliau ini adalah salah satu perencananya. Itu memang untuk wilayah pemerintahan. Memang pada awalnya. Pada awalnya idenya itu adalah untuk ibu kota pemerintah saja. Kalau sekarang jadi seperti ini, katanya mau ada segala situ jadi tempat bisnis, itu berarti kecewa dong. Diinginkan seperti itu sekarang. Ya makanya kita koreksi. Itu timbul masalah gara-gara itu. Yang masalah bagi kelancaran pembangunan dan konsep pembangunannya sendiri. Nah berarti sebetulnya karena gini, gimana? Ya kenapa harapan atau ide awalnya ini kota pusat pemerintahan aja, karena itu fungsinya untuk membangun daerah-daerah ekonomi, daerah-daerah lain di sekitarnya di Kalimantan sampai ke timur. Jadi bukan di bagian kawasan ibu kota itu. Jangan sampai jadi Jakarta berikutnya maksudnya. Sebenarnya Prof, ini kan mohon maaf ini penting. Kan kabarnya untuk membangun IKN itu perlu anggaran 400 sekian triliun totalnya. Sebenarnya kalau untuk pemerintahan sampai bisa bekerja itu perlu berapa sih? Kalau perkiraan kasar saya itu 150 triliun sih. Alah segitu. Ada bisa kan? Nggak ada. Jadi cuma segitu sebenarnya. Kalau menurut saya sih 150 triliun jadi. Kalau efektif. Itu termasuk untuk furniture ya? Belum di DP. Enggak, maksudnya ya bangunan seluruhnya gitu loh. Prof, ini saya mau tanya dulu nih Prof. Ini kok laga-laganya agak kecewa gitu loh. Siapa saya? Kalau dia kan kecebong. Mantan kecebong. Iya. Kenapa Prof? Kalau ada sedikit gitu ya ekspresi kecewa itu karena apa yang bukan sekedar kita harapkan, tapi kita jelaskan argumentasinya. Ada sekian alasan, tujuan, maksud membangun IKN ini, tetapi di perjalanan alasan itu nggak mau ditangkap. Tetap yang lebih ini kan adalah keinginan personal atau obsesi. Nggak sesuai ini ya, bayangan Uda dari yang awal Uda konsepin gitu. Ya agak berbeda. Ya. Kalau rencana kawasan inti pemerintahan kan tetap ya memang itu. Tapi kan ini yang ngejar-ngejar investor ke sana kemari itu. Saya tahu pergi ke Dubai, kemana. Sampai kesannya, mohon maaf, kesannya kok kita jadi mengemis-ngemis orang untuk datang ke sana berinvestasi. Ya bukannya itu mengejar yang nggak mungkin. Kenapa? Kenapa? Ya yang dikejar investor besar.
suruh berinvestasi di tempat yang nggak layak secara ekonomi. Karena itu memang bukan tempat menaruh modal yang akan produktif dalam waktu jangka pendek atau jangka menengah. Nggak, kenapa kalau di kota lain kok boleh, kok terkesan kalau di bukan IKN itu bukan masalah boleh nggak boleh. Nah, terus ya pertama kan konsep kota yang menurut ide awalnya bukan itu. Oh gitu. Yang kemudian diubah atau ditambahkan untuk menjadi kota investasi, kota bisnis, kawasan ekonomi. Nah, masalahnya adalah secara hitung-hitung nggak mungkin investor itu tertarik. Investor masuk kan ngitung perkiraan pengembalian modalnya, ROI-nya itu, ya, return of investment, return of asset, nah itu. Nah, secara apa nggak masuk akal kan kembalinya modal, kembalinya investasi itu kan dari pasar, permintaan barang dan jasa dari kegiatan investasi itu. Lalu yang mau dihasilkan oleh mereka apa? Yang beli apa? Yang beli siapa? Begitu. Makanya sampai sekarang itu susah. Ya bukan frustasi kecewa, tapi bingung saya. Yang nggak maksud akal tapi dikejar, buang waktu, buang sumber daya. Gitu. Tunggu dulu, apa bener nih udah jangan-jangan karena target itu nih kepala otoritas sama wakilnya nggak kuat mundur kan? Menurut Uda gimana tuh? Salah satu dari beberapa faktor itu. Sumber beban. Itu satu beban sendiri, ngejar yang nggak mungkin. Nah, sementara kan ditagih terus, mana investor yang udah ini, mana yang udah komit, mana yang udah siap ini dana, yang nggak ada. Terus beban ngejar target 17 Agustus, beban lagi. Yang sebagian juga nggak mungkin yang dituntut itu. Berarti sekarang bebannya Pak Basuki luar biasa berat ya? Oh, luar biasa berat itu. Jadi kalau saya lihat ya, sepertinya awalnya IKN itu kalau kita mundur sedikit ada cita-cita Bung Karno di sana. Jadi dulu tuh bahasanya masih bahasa filosofis, bahasa ideologis lah, kita pindah ke sana dengan bentuk bangunan seperti itu. Tapi belakangan kok bahasanya lebih sering yang keluar tuh bahasa bisnis ya, investor lah, ya kan. Ini perubahan begini, Pak Andrinov menyadarinya sejak kapan? Apa sadarnya setelah terjadi. Awalnya cukup optimis setelah kejar kesana kesini investor, kemudian kira-kira sebulan yang lalu, kayak Pak Jokowi seperti sales penjual tanah kan? Iya. Ini nanti ya besok tanah naik gitu. Naik, seminggu pasti akan naik, pasti akan orang akan jadi kayak mau jualan properti. Seharusnya Venirus ya. Iya bener. Udah apa itu karena circle-nya Pak Jokowi? Ngasih bisikan yang beda. Iya. Dari awal mungkin bukan ngasih bisikan yang beda, tapi kalau pengamatan saya dan pengalaman saya tidak berani menyampaikan apa adanya yang benar. Itu asal Bapak senang itu ya. Jadi asal Bapak senang. Apa yang perlu diiyakan dari beliau gitu kan. Betul. Jadi selain bisikan juga yang dikhawatirkan juga namanya jadi orang nomor satu ya kecenderungan itu kan merasa benar, merasa perlu diikuti. Tapi itu tidak mutlak ya, kalau orang yang paham soal pemerintahan, administrasi, pembangunan ya itu boleh dikoreksi, boleh diingatkan gitu. Nah, ini kayaknya nggak ada yang berani bilang kalau seperti adanya. Itu Pak Andrinov, saya kok melihat ya sekarang nih ya seperti beliau ini kan akademisi dan seterusnya, mereka-mereka yang sudah capek mengingatkan sekarang juga cuek aja nih. Kasihan Pak Jokowi. Mari kita selamatkan beliau. Iya kan? Karena orang sekelilingnya anggap aja ya, walaupun nggak semua, ada sebagian besar yang ini salah satu cara untuk berusaha menyelamatkan beliau. Iya kan? Dibikinlah podcast. Ini podcast ini adalah upaya. Kita menyampaikan apa adanya, tidak asal Pak Jokowi senang. Kalau itu niatnya udah sama sama saya. Oh iya, saya mau datang ke sini itu dalam rangka menyelamatkan Pak Jokowi. Iya betul. Itu teman kita yang nggak gendut tadi juga begitu. Saya ngomong di tempat lain ya itu dalam rangka. Jadi inilah upaya kita untuk tetap menghormati Pak Jokowi, untuk tetap mengingatkan beliau dengan cara-cara kita mengakui hal-hal yang memang benar. Membuat keputusan itu hebat. Iya. Ya, karena zaman Pak SBY wacana ini udah memang di masa periode kedua ya. Wacana ini berulang juga muncul.
Pak SBY nggak berani membuat keputusan. Berulang-ulang muncul di zaman Pak SBY di periode kedua, tapi tidak juga disambut oleh Pak SBY. Iya, enggak. Oh, iya. Nggak ada arahan untuk melakukan kajian. Iya, wah Hambalang aja mangkrak apalagi ini, gitu mungkin itu ya waktu itu ya. Terus Skupnya lebih gede kan soalnya kan. Lebih gede. Nggak ada dasar kajian apa yang mau jadi bahan keputusan. Iya. Nah, beliau ini 2016 memerintahkan, walaupun diam-diam tuh kajian sudah disiapkan juga, kajian awal. Keluarlah perintah ke Bappenas 2016 mengkaji. Beliau di Nah ini pada waktu itu udah bukan saya. Oh, Nah, teman sayang banget ya. Setelah itu kan ya dimulailah ya teman-teman ini datang ke saya untuk minta masukan dan sekaligus minta izin karena sebagian besar argumentasi yang dimasukin yang disiapkan untuk laporan atas perintah terus diambil dari kajian yang sudah ada begitu. Itu di Bappenas terakhir tahun 2015. 2015. Oh, Bapak Andrinov dulu nih baru kita dibuang. iya benar. Dibuang kenangannya. Tapi sebagai kita adalah kita ini para pejuang-pejuang, iya kan, yang berada di belakang Pak Jokowi dari dulu. Nah, jadi orang-orang terbuang ya. Trio terbuang dong. Iya, tapi idenya nggak pernah kebuang. Nah, itu yang penting. Idenya selalu yang penting itu ya, ide semangatnya. Ya, ide tidak terbuang. Iya, cuman nggak dipakai juga sih. Ya, setelah itu dipakai. Oh, dipakai. Ya, terakhir nggak dipakai. Tapi bukan. Lalu timbullah masalah-masalah ini, kan begitu. Iya. Itu kan ide. Begini, Pak iya. Andrinov, kita pengen pencerahan karena soal ikan ini kita mumet semuanya nih kan. Iya. Sebenarnya bagaimana? Ketika kemarin Pak Jokowi bilang mau ke bekerja dari kantor di IKN, kita semua juga optimis. Tapi begitu kita ingat Pak Jokowi kan sering ya A taunya B. Itu sistem komunikasi beliau kan begitu ya. Sen kiri belok kanan maksud lo. Begitu nggak jadi pindah kemarin. Kemudian banyak orang berasumsi mangkrak nih. Kalau dari Pak Andrinov kira-kira mungkin nggak dengan situasi kemungkinan mangkrak, mungkin orang asosiasinya ke Hambalang ya. Iya. Nah, tapi kalau yang saya lihat itu beda. Bedanya di mana? Kalau Hambalang itu mangkrak kan karena ada skandal. Ada kasus. Mudah-mudahan ini nggak ada skandal, nggak ada kasus. Kan kita belum tahu juga ke depannya. Ya mudah-mudahan enggak. Ya. Terutama soal furniture jangan sampai ada. Yang belum di DP itu. Kan kasihan. Kemudian ini ibu kota sudah ada undang-undang ya. Oh, udah ada landasan yang kuat. Kalau ya anggaran sampai ini kan ada anggaran yang sedang berjalan sampai akhir tahun ini. Oh iya. Kalau habis saja anggaran sekarang itu bentuk yang nggak mungkin dibikin nganggur itu sudah jadi. Artinya harus dilanjutkan. Nggak mungkin dibiarin mangkrak. Tapi optimis nggak pembangunan IKN nanti ke depan itu ngebut seperti sekarang? Kalau optimis kencang enggak saya. Mungkin akan mendekati normal seperti yang sudah dicantumkan di dalam lampiran undang-undang ibu kota itu. Dan itu boleh-boleh saja kan, nggak masalah kan? Nggak masalah. Itu sah saja. Kan ikut aturan. Saya rasa sebagian pihak ya itu akan mendukung cara gitu. Jadi nggak perlu tiap minggu groundbreaking ya? Iya, nggak perlu kayak Bandung Bondowoso itu loh, harus semuanya gitu. Cuma loh. di ground nggak di breaking. Nah, mitos jangan dikejar ya kan mitos. Namanya mitos. Iya, mitos. Jadi kita sarankan supaya ambil jalan yang realistis siapapun ya termasuk nanti ini Pak Prabowo ya ambil jalan yang realistis. Gitu. Iya, bisa kan mungkin ya Pak Jokowi sambil main sama cucunya, sekali tempo main ke sana lihat ya kan. Enak kan proses pembangunan nggak usah diburu-buru ya loh. Masih banyak waktunya kan. Mas Gibran juga masih 5 tahun insya Allah ya kan. Masih panjang kan ya kan. Kameramen gua aja ketawa lihat ngomong. Loh iya kan. Tapi kan kata Pak Prabowo, Wapres nanti mau ngantor di situ. Wah iyalah, kan masih muda, masuk akal ya. Masuk akal nggak tuh? Udah. Istana yang sudah jadi duluan itu istana Wapres atau istana Presiden? Dua-duanya. Yang sedang dikejar dibangun dua-duanya. Oh, kanan kiri, saya kanan saya kiri gitu ya. 4 kantor Menko, istana gitu. Oh, itu duluan. Setnek, itu. Yang ada Garudanya itu tuh, itu istana negara. Istana. Kalau tempat kerjanya Pak Jokowi bukan di situ. Ada lagi? Yang kapan? Nanti. Nanti udah nggak presiden. Oh iya. Ya nanti Gibran di situ. Iya.
Masa pakai kontainer? Iya, setelah Oktober kan udah nggak presiden. Oh, jadi Pak Jokowi ya bisa jadi ngantor di Solo, bisa di mana gitu. Oh iya kan di Solo juga lagi bangun istana ya? Katanya lagi dibangun. Membangun istana juga di Solo kan, kecil-kecilan. Nah, menurut Uda gini, program Pak Jokowi yang sekarang ini berlebihan nggak sih? Yang mana ini? Ini harus cepat, harus ini, groundbreaking ini, itu. Nggak realistis kan menurut saya gitu loh. Cara cepat-cepatnya itu beberapa nggak realistis. Dan sudah ada, karena desakan harus cepat itu, ya bagus sih dari satu sisi bikin orang-orang di bawah ini yang mengerjakan ini serius, kerja keras begitu. Sisi bagusnya begitu. Tapi kalau itu jadi target utama, pokoknya harus cepat, akhirnya mengabaikan kualitas, risiko teknis, risiko kemanusiaan segala macam, ya itu sudah nggak pas, ya. Kan ada beberapa pengalaman proyek infrastruktur ini yang karena cepat-cepat nggak taunya, wah kualitasnya buruk sekali, akhirnya diperbaiki besar-besaran. Nah, contohnya jalan tol yang ruas Kayu Agung Palembang, itu anggaran jadi membengkak, ya dilintasi nggak nyaman. Penopangnya ya. Ya, ini contoh ya. Nah, ini apalagi ibu kota kan, nanti mulai difungsikan sebagai ibu kota. Yang datang tamu-tamu negara. Pas di mobil mereka lewat, jalannya gejolak-gejolak gitu kan. Iya. Atau pas lagi landing di bandara VIP gejrek gitu kan. Atau kelepok-kelepok. Iya. Ada burung lewat, sapi, kebo ya. Nah, sampai kayak gitu. Saya pernah lihat Uda itu buat pernyataan gini. Bangun dulu itu kota publik, jangan kota bisnis. Itu maksudnya apa sih Uda? Ya itu karena konsep kotanya itu, idenya ya di awal itu memang kota pemerintahan, ya bukan kota bisnis atau bukan berfungsi ganda sebagai kota bisnis. Kalau kota pemerintahan, sorry potong, itu biayanya murni dari APBN nggak apa-apa? Nggak apa-apa, harus. Nggak perlu nunggu investor. Harus. Ya, nggak perlu nunggu investor. Saya kan mengoreksi juga pernah pernyataan Pak Jokowi, ya saya koreksi dari luar ya sama. Bilang bahwa kita nggak perlu APBN, nah itu salah. Kalau yang kota publik harus yang dominan anggaran publik, anggaran negara. Ya, nah terjemahannya begini, yang untuk kota kawasan inti pemerintahan itu harus anggaran negara. Bayangin karena itulah yang akan menentukan arah kota. Kalau untuk yang paling fundamental, mendasar itu swasta masuk, swasta itu punya keinginan sendiri. Nanti dia minta ininya begini, minta ini, supaya ada market, supaya ada ini. Tapi pada waktu pembangunan kota publik itu sebetulnya swasta boleh masuk nggak sih sebetulnya? Walaupun mayoritas nih dibiayai oleh APBN lah ya gitu. Swasta bukan sebagai investor, beda ya. Swasta sebagai investor, swasta sebagai kontraktor pekerjaan itu kan beda. Iya. Kalau sebagai kontraktor ya memang swasta yang sebagian besar mampu ngerjain. Hanya beberapa BUMN yang bisa kan, ya yang memang BUMN karya dan konstruksi dan perumahan itu. Kalau di situ ya wajar, memang nggak mungkin dikerjakan. Ya jadi konsepnya memang kalau istana negara dan seterusnya itu memang dibangun dengan APBN. Karena kalau investor, namanya investor itu kan dia akan ngitung gimana supaya modalnya pertama supaya untung, kemudian gimana supaya untung ini kembalinya lancar, kan begitu. Nah untuk itu ya jelas pasarnya, pengguna produk akhir atau jasa itu jelas. Nah, kalau kondisi sementara itu di perencanaan itu nggak jelas, maka investor bisa minta tolong ada ini nih supaya barang kami laku, jasa kami laku, maka berubahlah arah kota itu. Jadilah nanti dia seperti kota swasta yang dibangun tahun 80-an, BSD, sekarang baru, Indah City dan lain-lain itu. Apa bedanya kan sama mereka itu akhirnya? Padahal niat membangun kota IKN ini salah satu dari beberapa alasan dan tujuan ini sebagai kota publik pertama, ya, yang memang harus dibangun oleh negara. Makanya pilih lokasinya di situ karena sebagian besar lahan itu lahan negara, nggak mudah, gitu. Nah kalau juga dibangun oleh swasta nggak ada cerita, pasti swasta itu pasti minta. Kami ingin bangun yang ini karena ini ada konsumennya, ada pasarnya,
disesuaikan dengan selera investornya. Betul. Ya seperti halnya kota swasta itu. Makanya kota-kota swasta itu kan nggak ada rumah susut, nggak ada transportasi publik, ya. Nggak ada tempat-tempat publik yang memang untuk publik gitu. Jadi jangan sampai misalnya Istana Negara dalam pembangunannya itu ada campur tangan swasta apalagi endorse. Lu kan nggak pengen kan misalnya depan Istana Negara itu ada logo Cet Jotun. Lu tahu kan Cet Jotun? Jangan sampai gitu. Masa ada endorse jendelanya apalagi misalnya furniture-nya ada logo Informa, nggak boleh. Kan makanya nggak punya. Kayak kalau misalnya di Euro itu ada stadion tapi ada nama sponsornya itu nggak jangan seperti itu. Kan jangan sampai aspalnya terus ada logo. Nah, di mana yang pelaku usaha ya ada, tetap ada pelaku usaha. Tentu namanya kota ada penduduk misalnya 500.000 atau 300.000 kali jumlah anggota keluarga ada sekitar 900.000, maka tentu mereka perlu tempat beli belanja sembako, alat rumah tangga, tempat rekreasi di sekitar itu. Nah, itu boleh ya swasta. Boleh, tapi swasta ini kan ngikutin model kota yang disiapkan. Bukan dia yang mengatur, yang menentukan itu. Gitu. Ini ada gara-gara dia invest itu. Iya. Okay. Ini loh tadi yang gue bilang di depan tadi ada nilai filosofis, ada nilai idealis di awalnya, tapi kok makin kesini kelihatannya kok makin kesana. Itulah. Nah, ini kan jadi pertanyaan. Nah itu menurut Uda tuh karena kenapa? Makin kesini kok jadi makin kesana. Ya, Beliau nggak ada yang mengingatkan, menyampaikan. Loh kan fungsi Bappenas salah satunya mengingatkan nggak? Iya. Karena udah nggak ada di situ. Iya kan tanya beliau pernah di sana itu ada nggak misalnya? Udah sekarang? dicukupkan men. Iya. Saya nggak tahu ya kalau itu. Oh, Wanti Press juga nggak mengingatkan. Kalau saya dulu ya sering menyampaikan brief pendek. Nah ini harusnya nih. Ya. Kan nggak asal Bapak senang, tapi asal Indonesia senang harusnya kan. Disampaikan dan dijelaskan soal nanti beliau ubah sedikit separuh nggak masalah. Yang penting kita wajib menyampaikan. Nah, semenjak dicukupkan itu udah pernah kasih masukan langsung ke Pak Jokowi nggak mengenai IKN ini? Maksudnya setelah sudah tidak di Bappenas. Iya. Masih. Ya? Nah, terus tanggapan beliau apa? 1,5 tahun yang lalu saya masih menyampaikan beberapa masukan briefing. Terutama lewat doa ya. Kalau udah kayak gini, udah susah ya. Iya. Kita doa aja kadang-kadang ditolak.